Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sob, kembali lagi dengan saya Rizal dari channel Belajar Gadget. Belajar dulu, baru main gadget. Pada video kali ini gue bakal ngebahas tentang 5 launcher yang unik dan menarik spesial pada bulan Juni 2021. Launcher-launcher yang bakalan gue jelasin ini lumayan unik dan memiliki jenis yang berbeda-beda. Jadi nggak perlu basa-basi lagi, langsung saja kita masuk pada launcher yang pertama. Launcher pertama yang gue rekomendasikan yaitu Mayro. Launcher yang satu ini menurut gue unik banget karena memiliki desain 3D dan diposisikan seperti ruangan gitu. Di sini terdapat telepon jadul, tempat surat, dan shortcut aplikasi yang diposisikan di lantai secara 3D. Jika kalian swipe ke kiri, bakalan ada menu tambahan lagi seperti radio tua, TV, dan beberapa perangkat elektronik lainnya. Dan di halaman ketiga terdapat beberapa barang lainnya, seperti ada buku, jam, globe, dan lain-lain. Dan yang bikin lebih unik, ini semua bukan cuma gambar ya. Ini merupakan shortcut aplikasi dan shortcut action. Di sini gue contohin, untuk yang bagian lampu ini merupakan shortcut untuk menyalakan flash. Dan beberapa item yang lainnya itu merupakan shortcut aplikasi. Ada yang paling unik yaitu di bagian TV ini. Bakalan menampilkan short video pilihan kalian. Sumpah, unik banget ini. Setiap shortcut-shortcut pada home screen ini bisa kalian custom ya dengan aplikasi pilihan kalian sendiri. Dengan cara klik tahan dan select app. Masuk ke bagian app drawernya, awalnya gue expect bagian app drawernya bakalan jelek atau biasa aja. Karena home screen-nya udah unik banget. Ternyata enggak. Bagian app drawernya juga kelihatan elegan dan nggak mengecewakan. Backgroundnya bakalan di blur dan ditampilkan menunya secara vertikal dan bisa di swipe. Di bagian bawahnya juga terdapat kolom-kolom yang bakalan mengelompokkan aplikasi kalian sesuai dengan jenisnya. Terus juga disediakan menu pencariannya. Oh iya, gue kelupaan. Kalian juga bisa menyembunyikan aplikasi kalian di sini, yaitu di bagian koper di home screen ini. Nah, saat dibuka, bakalan diminta pola atau sidik jari kalian. Dan bisa kalian mengamankan aplikasi-aplikasi privasi kalian di sini. Silahkan kalian cobain aja, karena My Room Launcher ini bisa kalian download secara gratis di Play Store. Lanjut pada launcher kedua yang gue rekomendasikan, yaitu iOS 15. Karena lagi booming banget tentang iOS 15, para developer Android pun gak mau kalah untuk desain launcher iOS 15 ini. Tampilan iOS 15 ini menurut gua lebih sedikit baru dibandingkan dengan launcher iOS 14 yang pernah gua bahas dulu. Animasi-animasi yang ditampilkan juga lebih smooth dan lebih lancar. Saat mau menambahkan widget juga ada animasinya, jadi lebih keren kayak getar-getar gitu. Juga disediakan widget ciri khas dari iOS 15, yaitu di bagian weather ini. Bagian folder-foldernya sekarang jikalau diklik jadi lebih keren dibandingkan dengan launcher iOS 14 yang lalu. Dan masih ada beberapa perubahan lagi yang disediakan di sini. Mungkin gue nggak terlalu paham tingkat kemiripannya dengan iOS 15 yang asli, karena gue bukan pengguna iPhone. Buat kalian pengguna iPhone, gue persilahkan komen di bawah gimana pendapat kalian. Dan tentunya launcher iOS 15 ini bisa kalian download secara gratis di Play Store. Lanjut pada launcher ketiga yang gue rekomendasikan, yaitu launcher. Ya, namanya cuman launcher doang. Nggak ada embel-embel yang lainnya. Dari namanya saja udah menggambarkan betapa simpelnya launcher yang satu ini. Jadi, launcher ini merupakan launcher simple yang benar-benar simple. Yang ditampilkan di bagian home screen-nya yaitu cuma tanggal dan jam saat ini. Nah, meskipun simple, fitur-fitur shortcut-nya nggak dihilangkan di sini. Fitur shortcut ini bakalan diganti dengan gesture, di mana disediakan pilihan shortcut aplikasi saat kalian swipe kiri, atas, bawah, dan yang lainnya. Untuk setting shortcutnya, kalian tinggal klik tahan di bagian home screen ini. Nah, di sini bakalan ditampilkan apa aja yang bisa dijadikan shortcut. Bahkan, tombol volumenya juga bisa dijadikan shortcut. Untuk warna pada temanya juga bisa kalian custom di sini. Kalian bisa memilih tema dark, dan bakalan merubah semua warna pada launcher ini menjadi hitam putih. Jadi kalau kalian pakai layar AMOLED bakalan lebih irit daya. Disediakan juga fitur layar tetap on, jadi launcher ini udah kayak always on display. Dan disediakan juga setting sensitivitas layarnya untuk akses fitur gestur tadi. Buat kalian yang menyukai hal simple, kalian wajib cobain launcher yang satu ini.
karena launcher ini bisa kalian download secara gratis di Play Store. Lanjut pada launcher keempat yang gue rekomendasikan, yaitu FFKLWP. Nah, masuk juga ke rekomendasi launcher yang gue bikin sendiri. Sebenarnya ini bukan launcher ya, tapi ini tema KLWP. Gue jelasin dulu fitur-fitur dari FFKLWP ini buat kalian yang belum tahu ya. Di bagian halaman awal bakalan ada bagian status bar dan ada tombol shortcut untuk masuk ke menu profile yang udah gua desain mirip dengan profile pada akun game Free Fire kalian. Di bagian profile ini bakalan menampilkan merek HP kalian, negara, persentase baterai, provider, dan opsi background. Jadi kalian bisa mengganti backgroundnya di sini. Kalau misalkan kalian bosan pakai background bawaannya. Di bagian sini juga gue tambahin Maps Mini untuk melihat lokasi kalian, dan juga gue tambahin kecamatan kalian di sini. Dan jikalau Maps ini diklik, bakalan masuk ke Maps yang lebih gede. Di sini kalian bisa kontrol Maps-nya sesuai keinginan kalian. Gue sediain fitur zoom in, zoom out, dan pilihan beberapa tema Maps sesuai keinginan kalian. Di bagian bawah ini gue tambahin juga bar notifikasi untuk menampilkan notifikasi kalian yang masuk, dan tombol start ini untuk masuk ke game Free Fire-nya. Untuk karakter yang gue tampilkan di tengah ini bisa kalian custom ya. Customnya ada di halaman kedua, dan di belakang animasi ini bakalan ada animasi tambahan saat kalian ngecas HP. Mari lanjut ke halaman keduanya. Di halaman kedua ini gue tambahin animasi World Series, yaitu logo turnamen dari Free Fire, terus ada jam, dan ada pilihan menu lagi di sini. Yang pertama yaitu menu musik, dimana di sini seperti widget musik gitu, yang udah gua custom biar kelihatan lebih cool. Untuk close, kalian tinggal klik tulisan musik ini. Terus ada menu apps favorit. Di sini gua tambahin aplikasi-aplikasi umum yang digunakan seperti kontak, kamera, SMS, dan yang lain-lain. Nah, masuk ke menu karakter. Di sini yang gua bilang kalian bisa custom karakter di halaman pertama tadi. Gue sediain 5 karakter dan 5 animasi di belakang karakternya. Warnanya juga bisa kalian ganti di sini. Tinggal kalian pilih karakter favorit kalian, terus klik pilih. Next pada menu cuaca, ya seperti biasa ini widget untuk cuaca. Dan di menu YouTube untuk shortcut ke aplikasi YouTube. Di bagian tengah ini bakalan ada kotak senjata gitu yang bisa diklik juga. Di sini gue sediain 2 jenis pilihan, yaitu sosmed dan game. Di bagian sosmed, di sini gue masukin sosmed yang menurut gue populer. Dan di bagian game juga gue masukin game yang menurut gue populer. Dan sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur dari FFKLWP ini. Untuk video lengkapnya udah gue bikinin yang khusus tema FF ini. Kalian klik aja sudut kiri ini untuk nonton video tema Free Fire gue. Gue sediain 2 jenis ya, yaitu yang gratis dan yang berbayar. Tentunya yang gratis ada beberapa fitur yang dipangkas. Silahkan kalian cicipin aja, karena FFKLWP ini bisa kalian download secara berbayar dan gratis di Play Store. Lanjut pada launcher terakhir yang gue rekomendasikan, yaitu Display for Total Launcher. Mari kita tutup dengan launcher yang unik banget, dimana launcher ini bakalan bikin kita bernostalgia dengan tampilan gamebot versi jadul. Di sini bakalan terdapat layar gamebotnya beserta tombol-tombolnya. Bentuk dan desain dari tema display ini menurut gua keren dan detail banget. Layar yang ditampilkan juga mirip banget dengan gamebot yang asli. Di bagian tombol tengah ini merupakan shortcut aplikasi dan juga shortcut untuk masuk ke menu app drawernya. Di sini kalian bisa lihat icon-icon di setiap tombolnya. Untuk masuk ke app drawernya, kalian tinggal klik tombol kanan ini. Di sini kalian bisa swipe layarnya untuk mencari aplikasi kalian. Kalau misalkan rada kerepotan, kalian juga bisa manfaatin tombol pencariannya. Yang tambah unik yaitu kalian bisa mematikan gamebot ini dengan cara klik tombol kiri ini. Serius, kalau teman kalian lihat pasti mencuri perhatian banget. Karena ini tema unik banget. Cara makainya juga gampang banget. Kalian download dulu Total Launcher-nya, terus kalian download aplikasi displaynya sesuai dengan ukuran layar kalian. Ada yang layar jadul yaitu 16:9, dan yang layar panjang yaitu 18:9. Terus buka aplikasi temanya dan langsung terapkan saja. Dan selesai. Buat kalian yang tertarik bernostalgia, silahkan download saja. Linknya udah gue cantumin di deskripsi video di bawah.
Nah, itu dia 5 launcher yang unik dan menarik spesial pada bulan Juni 2021. Jikalau ada salah satu launcher yang kalian download, jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu video kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka, share ke teman-teman kalian kalau merasa video gua bermanfaat. Dan subscribe kalau masih mau pantengin video-video terbaru dari channel Belajar Gadget. Saya Rizal dari channel Belajar Gadget pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.